Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Warta Pendidikan. Untuk video kali ini akan kami sampaikan bagaimana cara kita menyusun analisis CP, kemudian menyusun TP, dan diurutkan atau disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Untuk kelas 2 sekolah dasar. Perlu diketahui bahwasanya untuk kelas 1 dan 2 ini menggunakan fase yang sama, yaitu fase A, sehingga CP pada kelas 2 sama saja dengan CP yang digunakan pada kelas 1. Sebagai contoh, di sini kami sampaikan bagaimana kita menganalisis CP, kemudian menyusun menjadi tujuan pembelajaran, dan menyusun menjadi ATP. Ini contoh untuk kelas 1 yang dulu sudah kami sampaikan pada video terdahulu, dan ini dengan TP kelas 1 maupun ATP kelas 1 kita susun menjadi TP atau tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran kelas 2. Mengapa kita menggunakan kelas 1? Kelas 2 merupakan fase A. Jadi kelas 2 dengan kelas 1 itu merupakan fase A sehingga CP-nya sama. Dengan CP yang sama, maka analisisnya sama. Di sini sebagai contoh adalah elemen menyimak yang kemarin sudah kita sampaikan pada video terdahulu. Ada kompetensi dan konten, kemudian kita susun dalam analisis capaian pembelajaran. Di sini sudah saya contohkan elemen menyimak, kompetensi untuk kelas 1 mendengar, memahami, menunjukkan minat dan mengidentifikasi. Kemudian kompetensi untuk kelas 2 mendengar, memahami, menjelaskan dan menceritakan. Mengapa berbeda kata kerjanya atau kompetensinya? Karena ini beda kelas. Dari mana kita mengambil kata kerja tersebut? Kita mengambil kata kerja untuk yang kelas 2 ini atau kompetensi ini dari taksonomi Bloom. Nah, di sini kita lihat, kita ambil yang sama pada kolom memahami. Kemudian materinya sama, kemudian tujuan pembelajaran kita tinggal merubah pada kompetensi yang ada dari tujuan pembelajaran kelas 1. Di kelas 1 TP-nya adalah melalui mendengar cerita fabel, peserta didik dapat mengidentifikasi tuturan yang disampaikan. Di sini kompetensinya adalah mengidentifikasi. Ini saya beri. Kemudian di kelas 2 mengidentifikasi kita lihat pada taksonomi Bloom adalah menunjukkan. Di sini mengidentifikasi itu bisa diartikan dengan menunjukkan. Kemudian di kelas 2 kita tentukan kompetensinya atau tujuannya bukan mengidentifikasi, tetapi untuk kelas 2 kita pilihkan ini sebagai alternatif. Bapak Ibu bisa memilih yang lain, yaitu menjelaskan. Ini hanya sebagai contoh. Ini untuk kelas 2. Sehingga kalimat pada tujuan pembelajaran melalui mendengar cerita fabel dari video, peserta didik dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tuturan yang disampaikan. Kemudian contoh berikutnya, untuk TP kelas 1 yaitu melalui mendengar cerita peserta didik dapat menunjukkan minat terhadap cerita fabel. Kemudian di kelas 2
masih sama, hanya yang dibedakan adalah kompetensinya. Kalau di kelas 1 kompetensinya adalah menunjukkan minat, untuk di kelas 2 kompetensinya adalah menceritakan kembali. Di sini kalimat menceritakan kita ambil dari taksonomi Bloom, yaitu menceritakan di sini pada urutan nomor ketiga. Kemudian contoh yang ketiga, untuk TP-nya melalui pesan yang disampaikan peserta didik dapat memahami pesan lisan. Kemudian di sini kalimat atau kompetensinya adalah memahami. Kemudian di kelas 2 bukan hanya memahami, tetapi di sini ditambahi atau diganti dengan memberi contoh. Kita ambilkan dari taksonomi Bloom, memberi contoh. Untuk pemilihan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri tujuannya yang sesuai dengan kondisi siswa. Apabila siswa di kelas 1 tersebut sudah menguasai dari tujuan yang dirumuskan, maka kita bisa meningkatkan untuk kata kerja atau kompetensi yang diinginkan. Kalau sudah kita buat TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian kita buat alurnya. Di sini tujuan pembelajaran kita copy paste dari analisis, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian konten esensial sama, elemen sama, KKTP bisa disesuaikan, profil pelajar Pancasila bisa disesuaikan, alokasi waktu dan kelas semester, kelasnya kelas 2, Bapak Ibu, kelas 2. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, kita copy dari sini, kemudian kita paste di tabel yang sini untuk yang tujuan pembelajaran kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, sama, kita copy, kita letakkan pada kolom yang ketiga. Begitu seterusnya, kita mengambil alur tujuan pembelajaran dari kelas 1 yang sudah jadi, kemudian kita rubah tujuan pembelajarannya. Untuk konten esensial bisa dirubah, bisa tidak, karena mata pelajarannya sama dan fasenya juga sama. Ini contoh baru 3 TP. Yang penting di sini Bapak Ibu hanya tinggal merubah atau meningkatkan kompetensi dari kelas 1 ke kelas 2. Kompetensi yang ditingkatkan tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Yang penting di situ ada peningkatan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kompetensi tersebut kita masukkan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kelas 1, kompetensinya diganti dengan kompetensi yang sudah dirumuskan untuk ditingkatkan kompetensinya. Sehingga tujuan pembelajaran yang ada pada kelas 1, misalnya ini jumlahnya 3 atau yang sudah dibuat misalnya 16 atau berapa, kita tinggal merubah kompetensinya, kemudian kita copy paste pada tabel alur tujuan pembelajaran. Demikian Bapak Ibu untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran secara mudah dengan mengacu pada alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kelas 1 yang masih sama-sama fase A. Untuk kelas yang lain, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.